Oke, selamat datang. Coba deh bayangin startup Anda itu kayak mobil balap yang super canggih. Anda punya ide keren, punya tujuan yang jelas. Tapi, apa sih yang bikin mobil itu benar-benar bisa melesat kencang di sirkuit? Jawabannya ada di ruang mesinnya. Nah, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng mesin itu, yang kita sebut sebagai manajemen operasi. Anda mungkin punya ide startup yang luar biasa, yang rasanya bisa mengubah dunia. Keren. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya Anda membangun startup itu biar bisa perform? Bukan cuma jalan, tapi bisa lari kencang. Dan akhirnya, ya memenangkan persaingan. Karena ini udah bukan lagi soal ide, ini soal eksekusi. Baik, kita mulai dari yang paling dasar ya. Kita masuk ke bagian 1, ruang mesin startup Anda. Disinilah jantung dari semua aktivitas bisnis Anda berdetak. Yuk kita bedah dulu, apa itu sebetulnya manajemen operasi? Jadi, apa sih manajemen operasi itu? Gampangnya gini, ini adalah seni mengelola semua sumber daya yang Anda punya, entah itu orang, modal, atau teknologi, lalu mengubahnya jadi barang atau jasa yang benar-benar berharga buat pelanggan. Kuncinya cuma 2, dan ini harus dipegang, efisien dan efektif. Itulah DNA-nya. Dan semua proses operasi, serumit apapun, intinya cuma ngikutin modal sederhana ini. Anda punya input, yaitu tim Anda, modal, teknologi. Lalu ada proses, cara Anda mengubah input tadi. Dan akhirnya ada output, yaitu produk atau jasa yang jadi solusi buat pelanggan. Kelihatannya simpel banget kan? Tapi percaya deh, memahami alur ini adalah langkah pertama buat membangun sistem yang hebat. Tentu aja, nggak semua mesin itu diciptakan sama kan? Mesin truk kontainer jelas beda banget sama mesin mobil balap Formula 1. Nah, begitu juga dengan startup. Kita masuk bagian 2, kita bakal lihat kenapa mesin operasi startup itu harus punya pola pikir yang lean dan agile. Coba lihat deh perbandingannya. Perusahaan besar itu fokusnya optimalisasi, karena mereka punya sumber daya melimpah dan lingkungan yang stabil. Kalau startup, wah kebalikannya. Kita hidup di tengah ketidakpastian dengan sumber daya yang serba terbatas. Jadi fokus utama kita bukan efisiensi gila-gilaan, tapi validasi. Ini produk beneran ada yang mau beli nggak sih? Makanya, kita harus lincah, cepat, dan anti birokrasi. Nah, dari situ ada 4 spesifikasi wajib buat mesin startup Anda. Pertama, harus lean, artinya efisien, nggak ada pemborosan sama sekali. Kedua, fleksibel, siap banting setir kapan aja kalau kondisi berubah. Ketiga, scalable, siap digaspol waktu bisnisnya mulai tumbuh. Dan yang paling penting, customer driven, semua putaran mesinnya harus digerakkan oleh apa kata pelanggan. Mesin sehebat apapun butuh bahan bakar yang pas. Di bagian ketiga, kita bakal bahas apa aja sih bahan bakar yang kita butuhkan buat menyalakan dan menjalankan mesin startup kita. Oke, bahan bakar ini ada 5 jenis utama. Tentu ada sumber daya manusia, otak dan tenaga di balik semuanya. Lalu ada fisik dan finansial, yaitu alat kerja dan modalnya. Teknologi juga jadi bahan bakar penting di zaman sekarang. Tapi jangan pernah lupakan yang terakhir, yang nggak kelihatan, intangible. Reputasi brand, ide-ide brilian Anda, itu semua bahan bakar yang kekuatannya luar biasa. Kunci dalam mengelola semua bahan bakar ini adalah prinsip Lean Startup. Gunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menciptakan dampak semaksimal mungkin. Hindari semua jenis pemborosan. Contohnya gini, kalau Anda mulai startup kuliner, jangan langsung sewa ruko besar. Mulai aja dulu dari dapur rumahan, buktikan konsepnya laku, baru diekspansi. Oke, bahan bakarnya udah siap. Sekarang, gimana cara kita merancang mekanisme di dalam mesinnya? Di bagian 4, kita akan masuk ke cara kerja mesin itu sendiri, kita akan desain lini produksi untuk startup kita. Umumnya, startup di tahap awal itu pakai salah satu dari 2 proses ini. Yang pertama, jobbing. Ini super fleksibel, cocok buat pesanan custom. Misalnya bikin software khusus buat satu klien aja. Yang kedua, batch. Artinya memproduksi dalam jumlah kecil secara berkala. Contoh paling gampangnya, UMKM kopi yang ngerosting biji kopi segar setiap hari sesuai permintaan pasar. Itu batch. Terus gimana kita tahu mesin ini performanya bagus atau enggak? Anggap aja ini dashboard mobil Anda ada 5 indikator penting yang harus dipantau. Kualitas produknya, kecepatan layanannya, ketergantungan atau seberapa kita bisa diandalkan, fleksibilitas kita untuk beradaptasi, dan pastinya biaya yang efisien. Pantau kelima hal ini, dan Anda akan tahu kesehatan mesin Anda. Tentu saja, mesin secanggih apapun nggak akan ada gunanya tanpa pengemudi dan kru yang hebat. Di bagian kelima ini, yuk kita bahas tentang gimana cara menstrukturkan tim impian Anda. Nah, struktur tim startup di awal-awal itu khas banget. Biasanya flat atau datar. Nggak banyak hierarki, biar keputusan bisa cepat diambil.
Strukturnya juga sangat fleksibel, peran bisa berubah sesuai kebutuhan. Dan yang pasti, semua orang harus siap multitasking. Di startup, kita semua pakai banyak topi. Secara fungsi, ada 4 peran utama yang harus ada. Ada founder yang jadi kompas penunjuk arah strategis, tim operasional yang jaga mesinnya tetap jalan lancar, tim marketing yang cari jalan dan narik pelanggan, dan fungsi finance yang mastiin kita nggak kehabisan bensin di tengah jalan. Semuanya ini harus bergerak dalam satu irama yang harmonis. Tapi pada akhirnya, semua strategi dan struktur itu kembali ke satu prinsip yang paling fundamental, menempatkan orang yang tepat di peran yang tepat. Karena mesin sebagus apapun, kalau dikemudikan oleh kru yang salah, nggak akan pernah sampai ke garis finish. Nah, sekarang kita sampai di bagian di mana semuanya jadi satu. Di bagian 6, kita bakal hubungkan semua titiknya, di mana mesin operasi yang kita bangun ini sebetulnya adalah cara kita untuk menepati janji kita kepada pelanggan. Ini dia aturan emasnya. Operasi Anda harus dibangun untuk mendukung value proposition Anda. Ingat ya, operasi itu bukan cuma fungsi di belakang layar. Operasi adalah cara Anda mewujudkan janji Anda. Operasi adalah janji dalam bentuk tindakan nyata. Biar gampang, lihat deh cara kerjanya. Kalau janji Anda ke pelanggan adalah, kami menawarkan pengiriman tercepat di kota, maka operasi Anda harus didesain untuk itu. Artinya, Anda butuh logistik yang kuat, pelacakan real-time, dan tim pengiriman yang selalu siaga. Hasilnya apa? Pengalaman pelanggan yang sesuai janji, layanan yang super cepat dan bisa diandalkan, yang ujung-ujungnya membangun kepercayaan. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Apakah mesin startup Anda saat ini dirancang untuk memenangkan perlombaan? Atau jangan-jangan cuma dirancang untuk menyala di tempat? Coba pikirkan baik-baik, karena jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan kecepatan dan arah laju startup Anda ke depannya.